Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bonang Waspada di Ligar. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai deret ya. Jika kita berbicara mengenai deret, maka kita juga harus mengerti mengenai barisan ya. Jadi sebelum mempelajari deret sebaiknya dipelajari kembali mengenai barisan. Jadi barisan itu simbolnya AN ini ya, pakai kurung kurawal AN yang sama dengan suku-sukunya ini urutannya. Jadi A1, A2, A3, A4 sampai AN ya. Jadi barisan ini itu merupakan kumpulan angka-angka yang berurut gitu ya. Jadi punya urutan yang jelas. Beda dengan himpunan yang mana himpunan itu tidak mementingkan urutannya. Kalau deret mementingkan urutan. Nah, juga bisa dengan notasi seperti ini ya. AN kurung kurawal ini disebut N-nya mulai dari 1 sampai tahingga. Jadi jika tidak ditentukan N-nya itu dimulai dari angka berapa, maka secara otomatis defaultnya ya itu dimulai dari angka 1. Misal AN sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai tahingga. Ini AN-nya sama dengan N ya. Jadi A1 itu N-nya 1, 1. A2 itu N-nya 2 berarti 2. A3 itu N-nya 3 berarti 3 ya. Ini suku-sukunya, suku-suku dari barisan tersebut ya. Maka bisa kita tulis seperti ini, kurung kurawal N ya. Ini adalah barisannya. Barisan ini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi sesuai dengan N suku-sukunya, mengikuti N 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jika misalkan ada AN sama dengan 1/2N, maka barisannya seperti apa? Ya, ini barisan 1/2N. Maka seperti ini suku-sukunya ya. Kita masukkan 1 misalkan 1/2 kali 1 ya, 1/2. Masukkan A2, N-nya berarti 2, 1/2 kali 2, 1/4 dan seterusnya. Ya, sampai 1/2N. Ya, jadi ini kenapa sampai 1/2N kemudian koma titik lagi sampai tahingga. Jadi ada beberapa konsep yang menyatakan bahwa N itu menunjukkan suatu bilangan ya, jadi tidak tahingga. Ya, jadi jika ditulis N berarti ada suatu akhir ya, ada bilangannya N keberapa gitu. Sedangkan tahingga itu katanya tidak pakai N ya. Jadi ya kita gunakan secara bergantian lah antara N itu tahingga maupun seperti titik-titik ini ya. Maka ini disebutnya A1-nya sama dengan setengah, A2 1/4, A3 1/8 dan seterusnya ya, sesuai urutannya. Nah, misalkan ada N per N plus 1 gitu ya, rumusnya, rumus barisannya, maka kita bisa daftarkan suku-sukunya, masukkan ya 1 per 1 tambah 1, jadi setengah ya. 1 misalkan 2 per 2 tambah 1, 2/3 dan seterusnya ya. Nah, ini A1, A2, A3 ya. Jadi sesuai urutannya. Seperti ini. Nah, jika deret, bedanya dengan barisan, deret itu adalah penjumlahan angka-angka dari sebuah barisan. Jadi jika tadi barisan itu hanya pendaftaran angka-angka yang berurut gitu ya. Nah, deret ini tadi menjumlahkan angka-angka tersebut dari barisan tadi. Jadi misalkan tadi disebutkan A1, A2, A3 itu barisan, tapi jika sudah A1 tambah A2 tambah A3 itu jadi deret ya. Jadi bedanya itu barisan dengan deret. Kalau barisan itu hanya urutan angka-angka, sedangkan deret itu penjumlahan dari angka-angka tersebut. Misalkan seperti ini. Ini barisannya tadi ya. AN ini dalam kurung kurawal A1, A2, A3. Ini A4 harusnya dan AN dan seterusnya. Maka deret ditulisnya seperti ini. A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4. Ditambah dan terus sampai AN. Jadi bedanya tandanya tanda plus, bukan koma lagi. Nah, jadi notasi deret seperti ini sama dengan sigma ya. Karena penjumlahan. Sigma ini menunjukkan penjumlahan AN dari AN. N-nya mulai dari mana? Dari 1 hingga tahingga. Atau ditulisnya seperti ini saja, sigma AN saja. Itu jadi secara default, secara umumnya jika tidak dinyatakan bahwa N mulai dari 2, itu N selalu mulai dari 1. Makanya gambar sigma saja sudah cukup gitu mewakili bahwa ini adalah sebuah deret.
Jadi sigma ini itu menunjukkan di mana kita dimulai di angka 1. Kapan kita berhenti? Kalau tak hingga berarti tidak ada berhentinya. Ya, jadi terus kita menghitung lagi, menambahkan lagi. Ini kok seperti ini notasinya. Nah, bukankah itu suatu pekerjaan yang tidak mungkin kita lakukan, terus kita menjumlahkan lagi gitu ya. Makanya ada lagi notasi seperti ini. Sigma AK, jadi kita ganti ini K ini ya. Jadi, tadinya N jadi K, ya ini boleh apa saja. Ada yang menuliskan I, ada yang menuliskan J. Ya pada video ini kita gunakan K saja ya, biar tidak bingung. Diganti N jadi K, K dimulai dari 1 hingga N. Gitu ya. Jadi tidak tak hingga lagi gitu. Ada N-nya, kita tinggal tentukan. Nah, hasil dari penjumlahan AK ini sama dengan SN, disebutnya SN. SN yaitu partial sum. Artinya kan ini kan penjumlahan misalkan dari N-nya misalkan 10. Ya, kita berarti menjumlahkan dari N K1 sampai ke 10 gitu. Maka kita bisa tentukan nih SN-nya. Kalau sampai tak hingga kan kita tidak bisa tentukan, tidak pasti apakah ada SN-nya atau tidak. Maka penjumlahan dari suku N tadi ini disebutnya SM atau partial sum, karena kita tidak betul-betul menghitung sampai akhir daripada deret itu kan, karena hanya sampai N, padahal deret itu sampai tak hingga ya, infinite series gitu. Nah, tapi untuk mewakilinya kita gunakan beberapa, misalkan N-nya 100, 1000 gitu ya. Jadi untuk mewakili dari yang infinite tadi, karena sangat susah melakukan perhitungan infinite ya, disebutnya partial sum ini, SN ini. Maka yang perlu dijadikan catatan adalah jika N-nya sama dengan 1, maka itu ditulisnya S1. Jika N-nya berubah jadi N berikutnya, yaitu N2, berarti jadi S2. Jika N berikutnya lagi N3, jadi S3. Nah, sampai N sama dengan Sn. Maksudnya apa? Jika N-nya berubah, maka Sn-nya juga berubah gitu ya. Misalkan N-nya 1, berarti hasil penjumlahannya itu tadi sesuai N1. Pas N-nya 2 ini berubah karena ditambahkan lagi dengan suku berikutnya. Pas N3 ditambahkan lagi S3 ini, maka berubahnya. Maka dari hasil tadi S1, S2, S3 ini itu didapatkanlah sebuah barisan baru, yaitu barisan yang berisi hasil penjumlahan SN, S1, S2, S3, S4 sampai SN. Nah, ini sebutnya barisan dari SN ya. Jadi S1 ini apa? Ini yang merupakan hasil penjumlahan, S2 itu penjumlahan, S3 penjumlahan. Jadi ini barisan. Nah, makanya barisan itu tetap kita manfaatkan dalam materi deret begitu. Ya, jadi kita perhatikan ini SN ini apa sih nanti digunakannya untuk apa ya. Jadi kita lihat nih sekarang. Ya, tadi kita lihat notasi deret seperti ini ya. Ini ada sigma AN di mana N mulai dari 1 sampai tak hingga. Ini apakah sama dengan ini? Ini kan kita tadi lihat partial sum ini. Partial sum ini. Ini kan seperti ini. Apakah ini sama? Oh tidak, berbeda karena yang ini, yang AN ini sampai tak hingga, sedangkan yang AK ini N-nya hanya sampai N, tidak sampai tak hingga. Terus bagaimana kita caranya agar si AK ini sama dengan yang ini? Berarti kita tambahkan limit di mana N mendekati tak hingga. Jadi sama-sama bisa sampai tak hingga. Nah, walaupun ditulisnya N gitu, bukan tak hingga, jadi mendekati tak hingga. Nah, kita udah tahu nih sigma AK ini apa dari sini, partial sum ini, yaitu SN. Berarti limit dari penjumlahan AK ini sama dengan limit N mendekati tak hingga dari SN. Begitu. Ya, jadi jika terdapat limit dari barisan SN, seperti itu ya. Ini dari barisan ini nih. Jika limit SN ini dari barisan S1, S2, S3, SN ini ada nilainya, maka kita dapatkan nilai AN-nya ini, sigma N-nya ini, AN ini ada berarti nilainya gitu, konvergen. Ya kan seperti limit kan begitu kan, jika limitnya ada berarti konvergen, jika limitnya tidak ada berarti divergen gitu ya. Maka yang kita bisa ambil catatan adalah jika barisan SN itu konvergen, maka deret AN ini juga konvergen ya. Jadi jika ini limit SN ini konvergen, berarti kita bisa katakan bahwa deret AN juga konvergen. Jadi mempengaruhi ya barisannya. Jika barisannya konvergen, maka deretnya pun konvergen. Dan sebaliknya, ya jadi gini, kalau konvergennya, artinya kalau limitnya konvergen, maka ditulislah misalkan limit SN sama dengan S.
Kalau di barisan misalkan sama dengan L dan sebagainya. Ya, maka sebaliknya jika SN itu divergen, maka deret AN juga divergen seperti itu ya. Jadi berkaitan nih barisan dengan deret gitu ya. Ya, kita lanjutkan. Kita ke contoh pertama ya. Misalkan nomor 1 ada deret N, di mana N mulai dari angka 1 sampai ta hingga ya. Tentukan ke konvergenannya. Gimana caranya adalah ini ya. Sn kita tuliskan dulu deretnya. Maka karena ini N deretnya berarti tinggal masukkan 1, N-nya S2 apa? Suku kedua berarti 2, suku ketiga 3 ya, N-nya 3 3, N-nya 4 4 dan seterusnya sampai N-nya karena ini sederhana, hanya N saja deretnya. Maka bagaimana caranya kita selanjutnya adalah mencari rumus dari Sn ini ya. Rumus dari penjumlahan suku-suku ini ya. Karena kan kita ketahui ini A1 1 ya, A2 2, A3 3. Nah, berarti A1 ini selalu sama dengan S1 ya. Karena A1 maka ini jadi S1. Nah, ini S2-nya sama dengan A1 ditambah A2 gitu ya. 1 tambah 2. Ini kan A1 tambah 2. A1 S1, A1 itu S1 ya, makanya S2 itu S1 ditambah A2 gitu dan seterusnya. Berarti kalau A3 itu S2 ditambah A3 gitu ya. Maka bagaimana rumus Sn-nya? Ya kita lihat. Di sini rumusnya adalah N dikali N plus 1 per 2. Jadi kita harus cari sendiri nih rumus ini ya. Kita cari kadang-kadang yang agak tricky atau agak tidak mudah tuh ini mencari rumus dari Sn ini. Ini kita buktikan bahwa ini benar ya. Jadi kita tentukan S1. S1 kan berarti kan A1, A1-nya 1. Kita masukkan 1 nih. 1 dikali 1 tambah 1, 2. Ya, jadi 2 kali 1, 2 per 2 sama dengan 1. Betul ya, jadi S1 itu selalu 1. Belum dijumlahkan yang lain. Jadi S1 itu pasti yang angka pertama dari deret itu. Sekarang cari S2. Berarti kita lihat A2-nya. A2-nya kan berarti S2 itu kan tadi S1 ditambah A2. Berarti 1 tambah 2, 3. Betul nggak 3 hasilnya? Kita lihat. Masukkan 2. 2 dikali 2 tambah 1. Berarti 3 dikali 2 per 2. Hasilnya 6 per 2 ya. 6 per 2 itu 3. 2 tambah 1. Betul ya? 3. Kemudian kita mau cari S3. S3 itu berarti S2 ditambah A3. Berarti 3 ditambah A3. Jadi 6 hasilnya harusnya. Apakah betul? Kita masukkan 3 ya. 3 dikali 3 tambah 1. 3 tambah 1 itu 4. 4 kali 3 12. 12 dibagi 2 6. 1 ditambah 2 sama tambah 3 itu 6. Jadi betul ya. Ini rumusnya rumus Sn sudah betul. Ingat ini rumus Sn jadi rumus penjumlahan. Bukanlah rumus dari barisan atau deretnya. Rumus deretnya yang ini yang N ya. Maka kita bisa katakan bahwa limit N hingga ta hingga dari deret ini, dari Sn ini, ya Sn ya bukan deret, dari Sn nya N kali N plus 1 per 2 itu sama dengan ta hingga. Kenapa? Karena kita masukkan ta hingga ke N, ta hingga dikali ta hingga tambah 1 ya ta hingga dibagi 2 tetap ta hingga. Maka deretnya ini divergen ya. Karena tidak mendekati satu nilai tertentu. Baik, kita lanjutkan. Masih contoh kedua. Nah ini. Sn sama dengan 2N per 3N plus 5. Nah ini kalau ini sudah diketahui rumus Sn-nya. Ya, tentukan kekonvergenannya. Jadi kita sekarang kita lihat nih. Nah ini notasi dari deret AN. Ya, jadi sigma AN. Itu sama dengan limit dari Sn tadi ya seperti penjelasan di awal. Ya, untuk jika limit Sn ada maka deret AN ini ada gitu ya, konvergen. Dan kita tinggal ganti Sn-nya apa ini. Oh ya udah limit N sampai ta hingga Sn-nya kita substitusi dengan ini. Jadi 2N per 3N plus 5. Berarti kita tinggal lanjutkan nih limitnya. Kalau sudah seperti ini kan dibagi N dengan pangkat terbesar ya. Menyelesaikan limit. Jadi 2N dibagi N karena pangkat N yang terbesar itu N pangkat 1. 2N dibagi N 2. 3N dibagi N 3. 5 dibagi N 5 per N. Kita masukkan sekarang N-nya yaitu ta hingga. Ya 2 per 3 ditambah 5 per ta hingga. Sesuatu dibagi hal yang besar sekali itu selalu mendekati 0. Maka hasilnya 2 per 3 ditambah 0 sama dengan 2 per 3. Jadi karena limit Sn itu ada ya, yaitu 2 per 3, maka deret 2N per 3N plus 5 itu konvergen ya, seperti itu.
Contoh berikutnya, tunjukkan deret ini ya, sudah diketahui ini deret ya, deretnya bukan SN-nya. Nah, ini kita baru nih rumus deret, bukan rumus SN ya. Jadi harus bisa dibedakan, itu konvergen. Jawab. Ya berarti kita jabarkan dulu nih deretnya seperti apa. Masukkan 1 nih, K1 sampai N kan seperti ini. Yang SN itu kan partial sum ya, SN. Jadi sampai N. Oke, kita masukkan misalkan K1 nih. Kita gantikan N jadi K nih. Untuk K1 berarti masukkan 1 ya. 1 dikali 1 plus 1. 1 plus 1 2. Jadi 1 kali 2. K yang 2 masukkan 2. 2 dikali 2 plus 1. Jadi 2 kali 3 ya. K3 dimasukkan 3 dikali 3 tambah 1. 4 dan seterusnya sampai 1 per N kali N plus 1. Sudah betul ya, deretnya kita sudah betul nih. Maka kita sederhanakan ini, yaitu dengan dekomposisi pecahan parsial. Jadi mungkin sudah pernah dipelajari dulu, dipelajari kembali. Untuk sekarang ini kita lanjutkan saja dulu bagaimana dekomposisi pecahan parsial nanti setelah selesai soal ini ya. Jadi kita perhatikan dulu. Jadi setelah dilakukan dekomposisi pecahan parsial terhadap ini, 1 per K kali K plus 1, ini hasilnya ini. Jadi 2 gini. Jadi dia dua pecahan gitu ya. Sebaiknya dalam bentuk seperti ini. Ini namanya adalah deret teleskopis gitu ya. Kita lihat dulu. Oke, jadi seperti ini ya. Dari sini kita ubah ke dalam bentuk ini. Maka habis gitu tinggal kita masukkan saja K1 berarti 1 per 1, 1 per 1 tambah 1 ya, 1 min 1 1/2. Masukkan 2 1/2, 2 tambah 1 jadi 1/3 di sini, 1/2 min 1/3 ditambah seterusnya ya. Jadi 2 2 3 3 4 dan seterusnya sampai 1 per N min 1 per N plus 1. Jadi dimasukkan ya, selalu K-nya bertambah besar terus gitu ya. Ya, jika kita perhatikan, lihat nih, min setengah dan plus setengah ini bisa dicoret ya, hilang. Mana lagi yang bisa dicoret? Oh, ini min 1/3 sama 1/3 bisa dicoret juga, hilang. Berarti nanti 1/n ini juga akan dicoret dengan min 1/n di sini gitu ya. Seperti itu, ini juga nanti akan selalu seperti itu gitu. 1/4 juga ini akan hilang nantinya. Ini akan hilang juga ya, ini bisa dicoret juga gitu. Dicoret juga ya ini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini hilang semua. Yang bersisa apa? Yang bersisa adalah 1 di depan ini sama 1 per N plus 1. 1 min 1 per N plus 1. Jadi seperti ini. Deretnya akhirnya ujung-ujungnya tinggal menyisakan ini. Jadi mau kita, ini maksudnya apa? Mau kita masukkan K sampai berapapun, ini akan tetap menyisakan 1 min 1 per N plus 1. Karena dia akan saling mencoret gini, saling menghilangkan. Itulah kenapa disebutnya deret teleskopis. Pernah lihat mungkin kan teleskopnya pembajak laut kan bisa dilipat ke dalam tuh. Jadi dari panjang jadi pendek. Nah, itu kenapa ini dari panjang jadi pendek, itu diambil dari situ kenapa disebutnya deret teleskopis. Jadi limit SN sama dengan limit dari 1 min 1 per N plus 1. Ini ya. Kan udah dapat nih SN-nya. Nah, jadi maka hasilnya adalah seperti ini ya. Sesuatu dibagi tak hingga itu pasti 0. Sesuatu dibagi tak hingga pasti 0. Jadi 1 min 0 sama dengan 1. Jadi deret ini 1 per N kali N plus 1 itu konvergen ya. Kita lanjutkan ya. Nah, kita tadi penjelasan tadi dekomposisi pecahan parsial ya, yang tadi. Ini 1 per K kali K plus 1. Kita dekomposisi pecahan parsial. Jadi maksudnya ini kan fungsi satu fungsi ya. Jadi hanya bentuknya satu fungsi, 1 per K kali K plus 1. Kita pengen buat ini bentuknya ke dalam dua fungsi kecil gitu ya. Jadi fungsi ini dipecah menjadi penjumlahan atau pengurangan dua buah fungsi. Seperti itu. Ini gunanya dekomposisi pecahan parsial agar lebih memudahkan tadi penghitungan deret tadi. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Dekomposisi pecahan parsial A per K. Jadi ini difaktorkan nih. K dikali K plus 1 kita faktorkan. Misalkan nanti kan bawa ini contoh saja. Bisa jadi fungsinya lain di soal-soal lainnya. Difaktorkan. Oh, ini kan berarti pemfaktorannya K dikali K plus 1 ya.
A per K ditambah B per K plus 1. Maka nanti kita lakukan adanya nama 1 sama dengan kali silang. Ya, 1 sama dengan A dikali K plus 1 ditambah B dikali K. Seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti ini. 1 sama dengan A kali K plus 1 B kali K. Nah, berarti kita didapat di sini nih. K plus 1 berarti K sama dengan min 1 ya. Karena dipindah ruas K plus 1 sama dengan 0. Satunya dipindah berarti K sama dengan minus 1. Berarti ini 1 sama dengan min B. Kenapa? Karena kalau kita masukkan K min 1 ke sini, berarti kan jadi 0. Hilang A-nya ya, habis ya A-nya. Tinggal yang ini. Tinggal B. Ya B dikali min 1, masukkan K min 1 berarti min B ya. Berarti 1 sama dengan min B. Itu yang pertama. Kemudian K yang di sini. K yang di sini berapa? Ya, ini B sama dengan min 1 ya. K yang di sini sama dengan 0. Maka 1 sama dengan A. Karena ini 0. Ya ini juga jadinya 0 tambah 1 gitu ya. Kan K-nya 0. Ini B-nya hilang. Masukkan lagi 0 di K yang sini. 0 tambah 1, 1. 1 kali A, A. Berarti 1 sama dengan A. Dapat kita B sama dengan min 1. A sama dengan 1. Ya, kita masukkan ke rumus yang atas di sini. Jadi A-nya 1 masukkan 1 per K dikurangi 1 per K plus 1. Ya ini tadi kenapa dapat bentuk seperti ini. Jadi mudah-mudahan bisa jelas ya tentang dekomposisi pecahan parsial. Kita lanjutkan. Contoh keempat. Hitung 8 suku pertama dari barisan Sn dan tentukan kekonvergenannya. Nah ini deretnya, rumus deretnya 1 per n pangkat 3. Jadi kita diminta mencari 8 suku pertama dari barisan Sn. Sn ini penjumlahan, ingat ya, jadi dari barisan Sn. Oke, berarti kita tentukan dulu ya S1-nya. Kan suku pertama, kita cari S1 berarti. Suku pertama dari barisan Sn berarti kan S1. S1 ingat, S1 selalu sama dengan A1. Berarti kita masukkan saja 1. 1 per N pangkat 3. N-nya ganti 1. Jadi 1 per 1 pangkat 3 sama dengan 1. Kita cari S2. S2 itu tadi apa? Berarti suku pertama ditambah suku kedua. Tadi S1 kan sama dengan A1. S1 ditambah A2. Berarti S1-nya 1 ditambah 1 per 2. Masukkan 2 ke N-nya. 2 pangkat 3. Hasilnya sama dengan ini ya. Kita teruskan. Masukkan lagi. S3 berapa? Oh, berarti S2 ditambah A3. Berarti hasil S2 ditambah dengan 1 per N pangkat 3. N-nya 3 pangkat 3 hasilnya ini. Begitu juga S4. Dimasukkan lagi dapat segini. S5 kita masukkan juga dapat segini dan seterusnya. Dan seterusnya sampai S8. Ya, makanya kita lihat polanya ya, dari 1 ditambahkan lagi sampai 1,1952. Jadi kita lihat dari polanya ya. Dengan melihat polanya Sn mendekati angka 1,2 nih. Sehingga konvergen gitu ya. Nah, jadi makanya itulah artinya. Jadi jika kita menambahkan suku-suku dari deret itu tadi, hasilnya kita tambahkan, kita bisa melihat suatu nilai yang didekatinya. Itulah disebut dengan nilai dari limitnya gitu ya. Nilai limitnya. Maka itu jika misalkan ini deret 1 per N per 3, limitnya itu mendekati 1,2, berarti itu artinya adalah dari hasil penjumlahan deret ini kita bisa melihat bahwa deret itu mendekati angka 1,2 seperti itu ya. Sehingga jika ada nilainya tidak bolak-balik kan. Kalau divergen kan misalkan S1-nya 1, S2-nya 3, nanti S3-nya 1,1, nanti S4-nya 3,3. Jadi itu divergen kayak gitu, tidak menuju kepada satu nilai, tidak mendekati satu nilai tapi banyak nilai, berarti itu divergen. Kalau konvergen gitu ya, mendekati satu nilai. Baik, sampai sekian video kali ini. Mohon like dan subscribe-nya jika video ini bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.